sudah mulai harus praktikum ini, ya. Dibuka ya di modul bahan ajar praktikum VBNet, pemrograman VBNet seperti ini. Sudah tampil ya? Udah Sudah kan? Sudah kelihatan, tampil Pak. ya? Sudah, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini modul yang nanti kita gunakan untuk praktikum. Silakan, walaupun nanti materinya belum Bapak ajarin, silakan kalau mau nyoba-nyoba ya. Dicoba-coba dari bab 1 sampai bab terakhir. Karena apa namanya, semakin kalian berlatih, semakin nanti paham. Nanti kalau sudah nyoba kan nanti biasanya ketemu error. Nah, bisa ditanyakan di pas pelajarannya. Jadi nggak nunggu Bapak nerangkan ya. Bisa kalian coba-coba. Jadi untuk pertemuannya diharapkan hanya untuk mematangkan saja, mematangkan materi. Oke, kita mulai dari bab 1. Bab 1 ini baru pengenalan ya, baru pengenalan tentang VB. Ya. Apa itu VB? Ya. VB.net. Jadi untuk di sini VB.net itu sebenarnya merupakan cikal bakal dari basicnya adalah dia bahasa basic. Ya. Jadi bahasa pemrograman yang dikembangkan dari bahasa basic, ya, bahasa basic yang ditemukan pada tahun 1960-an oleh Profesor John Kennedy dan Thomas Ford dari kampus Dartmouth. Ya. Jadi basic ini dia masih basicnya teks ya, masih basic teks. Jadi codingnya itu menggunakan full menggunakan teks. Seperti kalau yang pernah lihat PHP, C++, ya itu menggunakan teks ya. Kemudian dikembangkan ada graphical user interface-nya. Ya, makanya dinamakan dengan visual basic. Sama seperti kemarin Fox Pro itu termasuk kategori ada visualnya kan, Visual Fox Pro. Berarti program itu sudah ada GUI-nya di mana kita tidak perlu mengkodekan objek-objek ya. Jadi cukup kita drag and drop ya. Jadi misalkan kalau kemarin kita buat tombol ya, buat common tombol button itu cukup di drag dari toolbox-nya kemudian diletakkan di formnya. Tapi kalau yang pemrograman yang non visual maka harus di coding dulu. Untuk membuat objek itu harus di coding. Sedangkan kalau yang visual tinggal drag and drop. Kemudian Visual Basic itu dia termasuk kategori OOP, Object Oriented Programming. Ya, jadi kita bisa buat kelas nanti ya, kelas di mana nanti kelas itu bisa diturunkan sehingga nanti kita tidak perlu menulis ulang, menulis ulang coding, cukup dipanggil kelasnya bisa nanti digunakan di modul lain. Jadi basicnya adalah basic class object. Kemudian konsep pemrograman berbasis visual itu dia menggunakan konsep event driven. Artinya kode program tidak mengikuti alur yang ditetapkan awal. Berbeda dengan pemrograman prosedural ya. Kalau pemrograman prosedural itu program akan dibaca dari baris awal, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris akhir. Tapi kalau yang pemrograman visual itu tidak harus baris pertama itu yang akan dijalankan dulu terlebih dahulu, ya tidak. Tergantung nanti apa yang mau kita kerjakan, event apa yang mau
perbuat. Ya. Kalau mau diklik berarti yang dijalankan hanya tombol saja, bagian subrutin tombol saja yang akan dikerjakan. Jadi enggak semuanya dikerjakan. Kemudian eksekusi program dapat berlainan sesuai dengan event yang diberikan. Iya. Event kan ada banyak ya, event-event yang kayak kemarin on click, onload, init yang sudah pernah Bapak dulu ajarkan di Fox Pro ya. Itu setiap eksekusi program itu berbeda tergantung eventnya yang diberikan. Ya. Tergantung eventnya. Kemudian urutan event menentukan urutan kode yang dieksekusi. Ya, tingkatan-tingkatan kejadian ya. Kalau yang kemarin di form itu kita kenal load sama init ya. Kalau init itu berarti inisialisasi awal ya suatu form. Kalau dia memakai yang form ya. Kalau load berarti event itu atau eksekusi program itu dijalankan ketika program itu di load, dimuat ya. Kalau ini tadi itu ketika awalnya. Jadi akan lebih dulu edit baru load gitu ya. Jadi eventnya bisa berbeda. Kemudian di VB.NET itu sudah ada IDE-nya, Integrated Development Environment. Jadi suatu lingkungan pemrograman yang sudah terintegrasi ya. Kalau kalian mengenal Notepad ya, Notepad itu adalah suatu text editor ya, text editor yang bisa digunakan juga untuk menuliskan program. Ya, menuliskan program biasanya sih PHP ya, PHP HTML itu bisa menggunakan Notepad. Ya. Nah, kalau menggunakan Notepad itu tidak dilengkapi dengan user interface, tidak ada bagian untuk melakukan testing, debugging, dan kompilasi programnya. Dia hanya bisa pure untuk mengetikkan teks saja, mengetikkan coding saja. Jadi nggak bisa kita ketahui nanti ketika dijalankan yang salah di mana tuh nggak bisa kita ketahui. Tapi dengan IDE itu sudah terintegrasi, ya terintegrasi, ada lingkungan yang digunakan untuk menuliskan program atau coding, ada bagian yang digunakan untuk membuat user interface-nya, kemudian untuk melakukan testing, dan sampai pada nanti mengcompile menjadi sebuah file executable. Jadi sudah lengkap. Nah, kita nanti menggunakan yang Visual Studio, ya Visual Studio. Kemudian yang dibaca sendiri sejarah ini juga bisa Visual Basic.NET. Nah, kenapa kok sekarang menggunakan teknologi .NET ya? .NET. Aplikasi Windows, terutama yang Windows ya, yang Windows saat ini dibuat menggunakan teknologi .NET. Kenapa? Karena dengan teknologi .NET itu dia akan multi platform, ya, multi platform. Jadi dia bisa mengakomodasi semua aplikasi baik itu yang basisnya dia konsol itu berarti dia hanya teks saja, kemudian desktop sama web. Jadi kalau dulu ketika kita membuat program yang basicnya desktop itu tidak bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi yang basisnya web. Tapi dengan teknologi .NET kendala itu bisa diatasi. Jadi nanti kita bisa mengintegrasikan aplikasi desktop ke aplikasi yang basicnya dia web. Untuk platform dan layarnya ini tidak terlalu penting lah ya dipelajari untuk dasarnya. Kemudian keuntungannya. Keuntungan kenapa kok menggunakan teknologi .NET?
Pertama adalah multi-language, ya, multi-language. Jadi karena teknologi .NET ini sifatnya di open source, terbuka, maka bahasa yang dikembangkan atau yang bisa dipakai di .NET itu bisa macam-macam ya. Di sini contohnya ada Visual Basic .NET, C++.NET, Visual C#, JavaScript, C#, dan sebagainya nanti juga masih akan dikembangkan untuk bahasa pemrograman yang lain. Ya. Mungkin saja nanti PHP juga bisa digunakan di sini ya. PHP, kemudian ada kalau yang sekarang itu ada Python yang lagi ramai itu ya. Python bisa juga nanti kemungkinan di versi .NET ke depan nanti akan ditambahkan itu. Kemudian keuntungan yang kedua adalah no shell hell. No DLL. Apa itu DLL? DLL adalah Dynamic Link Library. Jadi dia adalah sebuah file library. Nah, gampangannya dia adalah sebuah file yang isinya adalah sebuah fungsi. Jadi kalau program aplikasi Windows itu biasanya untuk memanggil mengambil fungsi itu menggunakan DLL. Jadi untuk menyederhanakan coding gitu ya. Untuk menyederhanakan coding, jadi cukup kita gunakan library yang sudah dibuat, tinggal kita panggil. Kalau memang kita membutuhkan file DLL itu bisa kita panggil, kita ambil untuk bisa digunakan di aplikasi. Nah, dengan teknologi .NET itu kalau tadi setiap aplikasi itu mesti akan dia membutuhkan file dan itu harus berdiri sendiri, artinya file library itu tidak bisa digunakan di aplikasi lain. Tapi kalau yang pakai teknologi .NET itu cukup kita membuat satu file library, kemudian nanti bisa digunakan di aplikasi yang lain. Jadi bisa di-share gitu ya, bisa di-share. Jadi akan lebih menghemat resource, sumber daya. Kemudian yang ketiga keuntungannya adalah strong typing dan type safety. Artinya kita disediakan fitur untuk meminimalisir kesalahan ketika melakukan coding. Ya. Akan ada yang namanya fasilitas IntelliSense. Ya. IntelliSense ini adalah fasilitas yang digunakan untuk membantu kita menuliskan coding. Jadi cukup kita mengetikkan 2 atau 3 huruf, kemudian nanti akan secara otomatis di sebelah kanannya akan muncul daftar sintak, method atau properti yang bisa kita tinggal pilih, kita tinggal sorot, kemudian kita tinggal klik spasi. Jadi nggak perlu mengetikkan secara keseluruhan, ya. Akan mempercepat penulisan coding dan mengurangi kesalahan dalam pengetikan coding. Karena salah atau kurang satu huruf saja ketika kita mau menuliskan metode atau properti atau apapun itu akan dianggap error nanti. Kemudian cross platform, memungkinkan untuk cross platform. Jadi kalau dulu itu kita nggak bisa mengintegrasikan antara aplikasi desktop dengan web, dengan adanya .NET itu kita bisa dengan asalkan kita nanti membentuk sebuah file XML ya. XML ini adalah sama seperti bahasa markup yang lain seperti HTML gitu ya. HTML. Bedanya adalah kalau yang HTML dia fungsinya adalah untuk menampilkan data, di web browser atau di internet. Sedangkan kalau yang XML itu fungsinya adalah untuk menyimpan dan mengantarkan data. Menyimpan dan mengantarkan data. Jadi
asalkan aplikasi itu nanti bisa menghasilkan sebuah file XML, maka nanti bisa digunakan di aplikasi yang basisnya dia web. Jadi memungkinkan untuk cross platform. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah code once more application. Artinya interface pemrograman bersifat konsisten. Artinya ketika kita nanti membuat sebuah objek kelas dengan suatu bahasa tertentu, itu akan lebih mudah mengkonversikan ke dalam bahasa pemrograman yang lain. Asalkan masih mendukung OOP tadi ya, OOP. Karakteristik bahasa pemrogramannya dia asalkan masih yang object oriented programming. Ya. Seperti tadi apa? VB.NET, kemudian C++, kemudian PHP, ya. Itu karena dia termasuk kategori OOP, bahasa pemrograman Object Oriented Programming, maka nanti ketika mengkonversi atau mengubah suatu objek ke dalam bahasa pemrograman yang lain itu bisa lebih mudah, karena sama saja. Yang beda hanya pada nanti pendeklarasian variabelnya, mungkin tekniknya seperti apa, penulisan metodenya atau pengertian fungsinya itu seperti apa, itu masing-masing bahasa pemrograman punya standarnya masing-masing. Tapi secara konsep itu sama. Keuntungan, kemudian ini tampilannya ya, tampilan Visual Studio-nya yang sudah menginstal itu sudah tahu seperti apa tampilan awalnya. Kemudian ini kita buat project ya, buat project karena kita nanti dia fokusnya ke aplikasi desktop, maka nanti pilihlah yang Visual Basic Windows ya. Nanti sebelah kanannya akan ada template-nya. Untuk yang desktop berarti kita pilih yang Windows Form Application ya. Kemudian ini kalau ini tampilan yang 2008 ya. Kalau yang 2010 ini tidak muncul lokasi penyimpanannya. Jadi nanti kita buat project dulu, baru nanti disimpannya setelah kita mau menyimpan di akhir kita buat project. Kalau ini bisa langsung ya, bisa langsung kita tentukan lokasinya. Name ini berarti nama projectnya, ini lokasi tempat penyimpanannya, kemudian solution name ini apa namanya, nama daripada hasil aplikasi yang sudah kita running ya. Ini bisa sama namanya ya, bisa sama namanya, boleh beda ya. Jadi nanti kalau sudah kita buat apa namanya projectnya, ketika kita jalankan dia akan membentuk suatu file ya, solution name ya, solution name nama filenya, ini filenya. Jadi gunanya untuk mengecek apakah aplikasi itu bisa dijalankan atau tidak. Ini belum menjadi file executable ya, masih dia formatnya adalah format Visual Studio. Jadi hanya untuk tempat penyimpanan file hasil project yang sudah dijalankan. Nah, ini macam-macam jenis project yang bisa kita buat. Ada Windows yang jenisnya desktop, berarti pakai ini. Dia di sini template-nya ada Windows Form Application, kita bisa buat sebuah kelas, library class, Windows Service dan lain-lain. Kalau untuk yang basisnya projectnya web menggunakan bahasa ASP.NET ya. Ini yang bisa kita buat template-nya. Kemudian kalau yang smart device berarti yang smartphone ya. Yang database berarti kita buat aplikasi database. Ini IDE-nya. Jadi sudah terintegrasi antara bagian coding, bagian propertiesnya, bagian menunya dan sebagainya.
Kalau yang atas ini menu bar, yang paling penting itu ada di bagian ini, debug. Jadi untuk menjalankan aplikasi setelah kita tuliskan coding, kita mau jalankan, kita running, ya itu dites menggunakan ini, debug. Ini biasa sering digunakan. Kemudian yang ini toolbox, isinya adalah tempat objek-objek yang bisa kita masukkan ke dalam form, button, checkbox, combo box, label, ya. Ini yang command control. Kemudian ada yang container, ya di bawahnya nanti ada macam-macam lagi, ada yang container, ada yang database dan sebagainya. Kemudian ini bagian formnya, ini bagian Solution Explorer, gunanya untuk menampilkan struktur dari projectnya. Kemudian ini adalah properties yang menjelaskan properties yang ada di objek, baik itu form atau objek kontrol ini. Pada praktikum pertama ini kita hanya ingin menampilkan, contohnya di sini ya, menampilkan entry data yang kita masukkan di text box dan combo box. Ini combo box, ini text box ke dalam message box. Nah, jadi nanti tampilnya apa yang kita tuliskan di sini atau kita pilih di sini bisa muncul ke dalam message box. Nah, apa saja yang digunakan objeknya? Ada objek form, namanya, property name-nya kita ubah menjadi form FRM coba, kemudian teksnya berarti yang ditampilkan di teksnya di apa? Title bar-nya berarti ya. Percobaan form, kemudian ada objek label. Dia hanya mengubah properti teksnya. Jadi hanya mengubah ininya saja, ya, teksnya yang diubah, name-nya nggak usah. Kemudian text box, name-nya diubah jadi txt nama. Jadi cari properti name-nya di sini, properti name diubah jadi txt nama, teks yang dikosongkan. Combo box, name-nya diubah jadi CBO jenis kelamin. Items-nya, nah item ini bisa dicari di properties item ya, di property item. Jadi dicari di property itemnya sini ya. Di property item sini, items ini, ya. Nih, kalau kita mau menuliskan jenis kelamin laki-laki perempuannya, bisa salah satunya bisa lewat sini ya, property item kita tuliskan di sini, dan di OK, atau bisa klik kanan, edit item, sama aja, atau satu lagi di sini. Oke, klik kemudian edit item, sama aja. Untuk mengisi combo box-nya. Kemudian tinggal lihat tadi ya nama-namanya. Nah, ini codingnya. Nah, karena ini hanya mau menampilkan message box, sebuah message box, berarti kita tidak perlu mendeklarasikan sebuah variabel ya. Sebuah variabel. Nah, yang pertama public class FRM coba. Jadi ini kita akan buat sebuah kelas namanya FRM coba ya. Jadi kelas form ini kita beri nama dia adalah FRM coba ya. Kemudian di bawahnya private sub. Private ini berarti nanti apa yang kita ketikkan di sini atau coding yang kita tuliskan di sini itu nggak bisa diakses di tempat lain. Sub ini ada kepanjangan dari subroutine. Jadi nanti akan ada sebuah rutin program yang akan dijalankan ya.
di button tampilkan underscore klik. Ini nama buttonnya ya, btn tampilkan, ini nama buttonnya ini di txt namanya di apa, di property name-nya diubah jadi btn tampilkan. Kemudian ini handles tampilkan btn tampilkan .klik, berarti ini eventnya adalah klik, diklik. Jadi rutin program ini akan, atau subrutin program ini akan dijalankan ketika button ini diklik. Nah, kita tidak perlu menuliskan ini ya. Tidak perlu menuliskan ini, hanya diklik 2 kali secara otomatis akan terbentuk sebuah private subroutine milik button tampil. Ya. Yang perlu kita ketikkan ini adalah yang ini ya. messagebox.show. Berarti kita memanggil sebuah objek messagebox yang mau kita tampilkan, isinya adalah atau teks yang akan dituliskan ya di sininya itu adalah diambil dari nilai properti teks miliknya txt nama. Jadi nilai yang diketikkan di sini itu akan masuk ke properti teks kan milik txt nama. Nah, itu nanti akan diambil ya, ditampilkan. Kemudian ini simbol, dan ini fungsinya untuk concatenation. Concatenation itu menambahkan string ya. Jadi ini kan nanti hasilnya string ya. String, kemudian akan ditambahkan sebuah string lagi ya, sebuah string. Jadi kalau menambahkan sebuah string itu menggunakan ini simbol dan ini. Kemudian ini fungsinya adalah untuk membuat baris baru. Jadi akan diturunkan buat baris baru di bawahnya ya ini. Kemudian yang ditambahkan adalah nilai dari teks milik CBO jenis kelamin, combo box jenis kelamin. Ini juga sama, dibuat baris baru di bawahnya, kemudian dituliskan nilai yang ada di properti teks milik CBO fakultas. Jadi yang kesorot di sini atau kepilih di sini akan nanti dituliskan di sini. Kemudian ini adalah string yang digunakan untuk menuliskan title bar pada pada message box. Jadi untuk menuliskan ini dituliskan di sini. Kemudian setelah itu message box button ini untuk menampilkan button apa yang ditampilkan. Kalau oke, .oke berarti hanya oke. Kalau nanti ada pilihan yang lain ya. Message box icon ini kategori dari jenis dari message box ini, berarti dia informasi. Ini sama seperti kayak kemarin di Fox Pro ya, di Fox Pro. Kemudian untuk menjalankannya setelah kita disimpan dulu, jangan lupa disimpan semuanya dulu ya, disimpan, ditaruh di satu folder ya, folder. Serah mau di mana. Kemudian untuk menjalankannya atau merunningnya kita klik F5 ya, F5 atau tadi di tombol atau di icon yang ini. Kalau dia tidak ada kesalahan maka akan muncul formnya, kemudian bisa kita entrykan datanya. Tapi kalau misalkan ada kesalahan maka akan ada pesan error-nya. Nah, biasanya pesan error itu pada penulisannya, penulisan yang tadi yang Bapak katakan kurang 1 huruf atau 2 huruf ya, makanya gunakan fungsi IntelliSense ya untuk mengurangi kesalahan dalam mengetikkan sintaknya ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kalau sudah Bapak ketikkan, ntar codingnya, menampilkan codingnya. Masih sederhana ya, sudah seperti ini.
Jadi nanti cukup mematikan 2 atau 3 huruf, nanti sebelahnya akan muncul ya seperti ini, muncul intelligence-nya. Nah, ini seperti ini muncul intelligence-nya, bisa kita sorot, kita spasi, sorot kemudian spasi, atau dipakai mouse juga boleh. Kemudian ini show, nah, ini intelligence-nya. Jadi gunakan fasilitas intelligence itu untuk mengurangi kesalahan ya, mengurangi kesalahannya penulisan coding. Ketika dijalankan tidak ada pesan error. Ya, kalau tidak ada pesan error, biasanya sih kesalahannya di situ ya. Atau kelupaan dalam, kalau Bapak kemarin lupa dalam menyertakan propertiesnya ini tadi kemarin. Misalkan ini textbook nama .txt, nah ini nggak dituliskan ini, kemarin lupa ya, maka akan ada pesan errornya. Maka dicek lagi, yang penting sesuai dengan coding yang ada di modul. Misalkan kita pilih, nanti ini bisa diganti kelas ya, kalau tadi fakultas bisa diganti kelas, kemudian tampilkan data. Nggak bisa di-share ya. Nah ini muncul ya, kelihatan nggak di situ? Nih muncul message box-nya dengan data yang kita entrikan di sini. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Sampai bab 1 ini? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 ini materi yang kemarin sudah Bapak sempat singgung juga ya, di algoritma tentang variabel, tipe data, dan operator. Pengertiannya apa sudah dijelaskan kemarin. Di sini lebih ke penerapannya di VB ya. Jadi untuk cara pendeklarasian sebuah variabel di VB itu seperti apa. Untuk penamaannya sama ya, seperti kemarin, bisa terdiri dari huruf, angka, dan underscore. Kemudian di sini harus dimulai dengan huruf, berarti tidak boleh didahului dengan angka atau karakter ya. Tidak boleh didahului dengan angka atau karakter. Tidak boleh lebih dari 255 karakter. Penamaannya tidak boleh sama, harus unik ya. Nggak boleh sama dengan nama statement, fungsi, metode, objek yang digunakan di VB. Kemudian tidak boleh ada spasi atau ada karakter. Jadi hanya boleh huruf, angka, dan underscore. Kalau misalkan ada dua kata, maka dipisahkan dengan underscore atau disambung langsung. Contohnya, pendeklarasian sebuah variabel bisa diawali dengan kata public ya. Jadi kalau sebuah variabel diawali dengan kata public, berarti variabel itu sifatnya bebas, bisa diakses di mana saja dalam satu modul ya. AS berarti mau mendefinisikan tipe datanya apa, tipe datanya apa. Jadi menggunakan kata as, bukan sama dengan ya. Kalau di C++ atau bahasa C itu menggunakan titik 2. Kemudian yang kedua ini dim. Dim nama variabel as tipe data. Nah, kalau sebuah variabel dideklarasikan dengan didahului dengan kata dim, itu biasanya dia adalah privat. Artinya variabel ini nanti dia nggak bisa diakses di sembarang tempat. Hanya bisa diakses di suatu tempat tertentu. Ya, dim ini kepanjangan dari dimension. Dim nama variabel, kemudian as, kemudian tipe datanya. Contohnya seperti ini. Ini berarti kita akan mendeklarasikan sebuah variabel angka 1, dia sifat yang public, berarti bisa diakses di mana saja dalam satu modul. Tipe datanya adalah integer. Nah, kalau ini berarti dia variabel yang privat, sifatnya terbatas.
hanya bisa diakses di subrutin atau subprogram atau subclass tertentu. Tipe datanya ada tipe data numerik ya. Kalau kemarin kita kenal ada 5 tipe data dasar, ada integer, ada float, ada boolean, string. Nah, kalau yang untuk ini yang numerik dia ada byte, integer, long, single, double, currency. Ini yang membedakan hanya ukurannya ya. Ukurannya saja yang membedakan. Kemudian kalau yang bilangan bulat itu sini sampai sini. Ini bilangan bulat. Kalau ini bisa untuk bilangan desimal. Jadi bilangan desimal kita menggunakan double. Ya. Kalau integer, long, single, byte ini bilangan bulat. Tipe data string berarti yang berupa teks ya. Panjang maksimal karakter yang dapat disimpan adalah 65.400 karakter. Nah, kalau kita mau mendeklarasikan sebuah variabel yang dia tipe data string, menginisialisasi data awalnya bisa menggunakan tanda petik 2. Ini berarti tanpa kita sebutkan variabelnya ya s string gini seperti ini berarti kita sudah tahu bahwa variabel nama ini dia adalah tipe datanya string. Ya, karena didahului dengan di dalam ini berarti kata Dewi ini dia adalah nilainya adalah string. Kemudian tipe data logika boolean bentuknya true atau false ya. Penyebutannya berarti s boolean gitu ya. Kalau mau dituliskan dim nama variabel s boolean itu mau disebutkan tipe datanya. Kalau ini berarti sama kayak ini ya. Kita tidak sebut secara definitif tidak kita tuliskan tipe data booleannya, tapi kita berikan nilainya. Berarti ini variabel baru ini nilai datanya tipe datanya adalah boolean. Nilainya true. Kemudian kalau memberikan sebuah konstanta ya, beda dengan variabel. Kalau variabel didahului dengan dim, kalau konstanta ya didahului dengan kata const. Ini berarti variabel a ini dia tipe datanya merupakan tipe data konstanta. Ya diberi nilai 10. Ya, ada operator yang digunakan kalau penjumlahan di plus, pengurangan ini dan sebagainya. Ini div mode. Kemudian operator booleannya ini not, and, or, sort. Ya. Ini bisa dilihat tabelnya ya, di tabel-tabel nilainya apa ya. Kalau not itu berarti negasi, artinya kebalikan dari nilainya merupakan kebalikan dari nilai aslinya. Ya. Kalau n berarti dia bernilai benar jika keduanya benar, yang lainnya salah. Kalau or berarti salah satu nilai benar maka dianggap hasilnya adalah benar. Kalau dua-duanya salah atau ya kedua-duanya salah maka baru nilai salah. Kalau ada salah satu aja nilainya benar maka dianggap benar. Kalau SOR ini kalau tidak salah keduanya benar itu ketika sama-sama benar atau sama-sama salah. Ya. Jadi A, B-nya itu harus benar maka dianggap benar, atau A, B-nya itu salah maka dianggap benar. Jika salah satu beda maka dianggap salah. Lihat aja nanti ya, dicari sendiri di internet tabelnya. Kemudian ini operator pembandingnya. Kemudian derajat operator yang paling tinggi adalah derajatnya not, kemudian pembagian pengurangan, pembagian perkalian, kemudian ini adalah operasi penjumlahan, kemudian ada tanda operator pembandingnya. Ada pertanyaan? Tidak ada sih, Pak. Kalau nggak ada, ini praktikumnya kita buat kalkulator ya, kalkulator. Dibuat kalkulator berarti ini adalah
label, objek label, ada objek text box sama button ya. Kemudian objek text box yang pertama yang kalimat ini dikasih nama txt angka 1, yang ini angka 2, yang ini txt hasil, yang ini. Kemudian yang button plus ini button tambah, button kurang, button bagi, button kali. Lihat di property name-nya ya. Kalau yang mengganti plus min ini berarti di property apa nih? Property text ya, di property text-nya. Dilihat di property text-nya. Dilihat di property text-nya, diubah diketik aja plus minus garis miring kemudian x. Ini programnya ya. Kita berarti ini secara otomatis ya, kalau kita mau buat sebuah form itu biasanya dia dengan public class. Ini terus ini nama formnya. Ya, kemudian ini nama formnya. Kemudian private sub berarti kita akan buat sebuah subroutine untuk khusus tombol tambah ya. Ini diklik 2 kali tombol ininya, button tambahnya, diklik 2 kali secara otomatis dia akan bentuk ini private, sebuah subroutine yang sifatnya private untuk tombol button yang eventnya adalah klik. Jadi diklik baru nanti akan dijalankan program yang di bawahnya ini. Kemudian di sini kita deklarasikan sebuah variabel angka 1, angka 2 hasil itu sebagai double, tipe datanya double. Berarti dia sifatnya privat ya. Jadi angka 1, angka 2 hasil ini hanya bisa diakses di sini. Nah, bisa saja ini dibuatkan public ya, karena ini sama ya. Karena mengakses variabel yang sama kan. Untuk betul tambah, betul kali, bagi, ini kan sama nih variabelnya. Bisa kita juga definisikan sebagai variabel public ya. Dituliskan di bawah sini. Setelah public class ini form kalkulator dituliskan di sini. Caranya gimana? Caranya ya sama tadi ya, kaidahnya didahului dengan kata public, kemudian nama variabelnya, kemudian as tipenya. Jadi nggak perlu kita deklarasikan di setiap subroutine-nya. Ini kan sama. Ya. Kalau suatu variabel itu bisa diakses dimanapun dalam satu modul ini bisa dituliskan, dijadikan sebagai public, ya, nggak privat seperti ini. Tapi kalau ini dia sifatnya privat, ya, hanya bisa diakses di sini saja. Kemudian ini inisialisasi data, ya, atau read input ya, input data angka 1. Jadi variabel angka 1 ini isinya apa? Membaca apa? Membaca nilai yang ada di property text miliknya txt angka 1. Ya. Jadi nilai yang kita tuliskan di sini itu masuknya ke property text ya, property text milik text box. Kemudian file ini gunanya untuk konversi dari huruf dari teks menjadi angka. Karena apa? Karena text box ini kalau kita ketikkan angka 5 ini seperti ini dianggap sebagai teks. Defaultnya dia teks. Entrian data pada text box itu defaultnya adalah teks. Maka supaya angka 5 ini bisa dikenali sebagai suatu bilangan, harus dikonversi menggunakan file. Ya, file. Kalau nggak kita konversi, ini nggak bisa dijumlahkan ya. Dianggap sebagai teks, maka dianggap nanti nilainya adalah string. Ya, ini kemudian sama ya, memasukkan nilai yang ada di property text milik txt angka 2 menjadi ke dalam variabel angka 2. Kemudian karena sudah tadi dikonversi ke dalam huruf, ke dalam angka, bilangan, maka bisa kita gunakan operator plus. Jadi tinggal ditambahkan angka 1 plus angka 2. Ya. Kemudian memasukkan nilai yang ada di variabel hasil ke dalam
properti teks milik TXT hasil. Ini sama semuanya, yang bedakan adalah operatornya saja ya. Kalau kali berarti bintang, bagi, garis miring, pengurangan berarti min, dan sebagainya. Nah, untuk tugasnya yang harus dikumpulkan atau dikerjakan itu yang ini. Ya, kalau tadi message box dan kalkulator itu hanya untuk latihan. Nanti yang dikumpulkan ini programnya. Nah, cuman ini ada sedikit modifikasi ya. Untuk nilai tatap muka ini diganti nilai UH ya. Jadi ada 4 UH, ada 4 text box yang digunakan. UH 1 sampai UH 4 ya. Kemudian mid test, final test. Nah, untuk nilai akhirnya, jadi ketika diklik itu maka akan menampilkan nilai akhir di sini. Rumusnya adalah 75% dari rata-rata nilai UH ya. Cari rata-rata ini dibagi 4 nilai UH-nya, ada 4 nilai. Diambil 75%-nya, kemudian ditambahkan 25% dari nilai rata-rata mid test dan final test. Tuh. Ini program ini yang nanti dikumpulkan untuk tugas keterampilan ya. Jadi ada tugas nilai keterampilan, ada nilai tugas besar, masih ada lagi. Nah, untuk pengumpulannya nanti jadikan satu folder aja terakhir nanti ya. Jadi semua modul ya, semua tugas yang ada di modul praktikum ini nanti dikumpulkan jadi satu, baru nanti dikirimkan ke e-learning. Nah, nanti untuk slotnya nanti Bapak umumkan kemudian. Yang penting ini dibuat dulu. Ya, dibuat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Pak, mau tanya dong Pak, itu kan ada nilai tatap muka. Nah, nilai tatap muka itu yang mana ya Pak? Yang 75% kali itu. Ya, ini diganti jadi UH. Ya. Ini jadi UH 1, satu text box, UH 2, satu text box lagi. Jadi UH-nya ada 4 text box. Oh, hanya tempat. Oke, oke. Siap. Nah, diganti ini. Tatap muka diganti UH. Oke. Oke, Pak, siap. Kemudian dicari nilai 75%-nya. Memang pengembangan dari program ini kan sama aja. Yang penting dicoba yang ini dulu, baru nanti coba yang ini. Masih sederhana. Oke. Atau kalau nggak mau dimasukkan rumus cari UH rata-rata ini, bisa aja dibuatkan textbook lagi di sini yang nilainya adalah rata-rata dari UH. Bisa juga ditampilkan di sini rata-ratanya. Kalau ini kan nggak ditampilkan rata-ratanya, ya, dimasukkan ke rumus. Tapi kalau mau ditampilkan di sini juga boleh, memang lebih bagus. Udah jelas untuk tugasnya ini ya? Insya Allah, Pak. Oke, ini kita masih punya waktu. Masih punya waktu nggak? Seharusnya. Ini sebenarnya mau istirahat, Pak. Kalau istirahat mah nggak apa-apa, kita langsung saja ya istirahat ya. Istirahatnya nanti aja ya, nanggung. Mau istirahat dulu. Oke. Ini karena kalian kemarin libur, minggu ini harusnya sampai sini, makanya ini dibuat cepat aja. Bab 3 ya. Ini percabangan ya atau condition ya. Kalau kemarin kita di logika itu di algoritma itu struktur condition. Jadi digunakan untuk memilih salah satu kondisi ya. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan statement yang ada di bawahnya atau statement selanjutnya apa atau keputusannya apa yang dijalankan. Strukturnya kita bisa menggunakan if then ya, statementnya if then. Jadi if kondisi kemudian then pernyataan. Contohnya ini jika nilai ini kondisinya berarti ya, ini blok kondisi. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, ini kondisinya. Kemudian statementnya atau penyataannya, ini kita berarti akan memasukkan
kata lulus ke dalam variabel keterangan kan gitu. Kalau ini satu kondisi ya, satu kondisi. Kemudian kalau jamak gimana kalau lebih dari satu kondisi? Nah, tulisannya seperti ini ya. Oh, ini untuk yang pernyataannya yang jamak ya. Pernyataannya yang jamak. Kalau tadi satu pernyataan tunggal, hanya ini saja pernyataannya. Kalau ini lebih banyak ya. Artinya lebih dari satu pernyataan. Selain kita beri keterangan lulus, kemudian kita berikan ucapan ya. Tinggal dituliskan di bawahnya saja ya. Kalau misalkan dia ini berarti string ya, penulisannya seperti ini. Kemudian kalau yang lebih dari satu kondisi ya. Ya. Ini sama ini sebenarnya sama ya. Satu lebih dari dua kondisi menggunakan else if. Ya, else. Kalau yang cuma dua kondisi menggunakan else saja ya. Else gitu, else. Kalau yang jamak else if ya. Else is ditambahkan else if ini. Kata kuncinya cuma di situ. Kalau dia tadi dua kondisi menggunakan else saja cukup, tapi kalau yang lebih dari dua tambahkan else if. Oke. Kondisinya penyataannya. Contohnya ini. Nah, kalau tadi ini ya ini berarti hanya dua kondisi saja, berarti nilai yang kalau nilainya lebih dari sama dengan 60 maka akan dikerjakan ini, kalau bukan tidak memenuhi maka berarti nilai yang di sini adalah nilai 59 ke bawah ya. Jika nilainya 59 ke bawah maka akan mengerjakan ini. Kalau kita misalkan mau lebih rinci lagi, berarti menggunakan kondisi jamak ya. Nah, berarti ini adalah yang di atas 85. Jika benar maka akan mengerjakan ini. Jika ini berarti yang 84 sampai 70 mengerjakan ini. Ini berarti 69 sampai 60 ya kan. Akan mengerjakan ini. Kemudian yang 59 ke bawah sampai 0. Jadi bedanya di else if, kata kuncinya else if. Kalau yang kondisi jamak, kalau yang cuman dua kondisi pakai else saja cukup. Kemudian jangan lupa untuk ininya ya, penutupnya. Kalau case rumusnya ada seperti ini, select case, kemudian nama variabel pengujinya ya. Variabel pengujinya kemudian case 1 2 3 dan seterusnya. Nah, contohnya ini select case nilai, berarti ini akan menyeleksi case untuk kasus nilai. Jika nilainya dia A, berarti nilainya adalah string, ini berarti string A, huruf A, maka nanti diberi keterangan sangat memuaskan. Dia nilainya B, memuaskan, cukup, kurang. Nah, praktikumnya ini juga nanti dikerjakan ya. Yang ini yang dikumpulkan ya. Untuk latihan. Jadi hanya label, text box sama button ya. Tampilannya seperti ini. Untuk rumusnya total harga yang ada di sini berarti ini nanti hasilnya adalah harga satuan plus jumlah barang. Jadi harga satuan dikalikan jumlah barangnya berapa. Ketemu total harga. Nah, kemudian ada syarat diskon dan bonus. Nah, ada diskon, ada bonus. Diskon bonus untuk harga yang di atas 500.000, bonusnya 25%, 20% dari total harga. Bonusnya tas pinggang. Ya.
Untuk 200.000 sampai 500.000 bonusnya diskonnya 15%, total harga, bonusnya payung dan sebagainya. Nah, ini untuk total bayarnya berarti total bayar sini itu hasilnya adalah dari total harga dikurangi diskon. Ya. Ini codingnya. Sama, ini berarti kita buat button ulang ini fungsinya untuk apa? Button ulang untuk membersihkan data yang ada di form ini. Ya, sama seperti di Post Pro ya, cukup seperti ini kita bersihkan nilai yang ada di properti teks milik TXT nama, teks nama menjadi kosong. Jadi untuk mengosongkan cukup seperti ini. Kemudian ini berarti apa? Ini apa? Masih ingat ini fungsi ini? Halo? TXT nama.focus mengarahkan kursor supaya langsung menuju ke sini berarti ya, menuju ke sini. Jadi ketika kita klik tombol ulang, kursor itu langsung mengarah ke sini. TXT nama ya, ke textbook TXT nama. Kemudian ini rumus ketika kita rumus apa namanya? Subrutin ketika kita mengklik tombol hitung ya, menjalankan ini ya. Ini berarti variabel harga jumlah integer, total diskon bayar di double karena nanti bisa berisi desimal nilainya ya. Kalau harga jumlah ini kan nggak desimal ya. Harga ini kan rupiah ya, jumlah rupiah nggak koma. Tapi kalau ini diskon kan karena tidak desimal maka double. Bonus karena dia hanya informasi berupa teks ya, atas pinggang, payung, kawas, sangkir ini tidak ada, ini adalah sebuah teks maka dia adalah string. Dan sama ini membaca data atau inputnya untuk harga, variabel harga diambil dari nilai yang ada di properti teks milik TXT harga dan seterusnya ini. Kemudian ini totalnya. Nah, kemudian baru masuk ke statement if-nya. If total, jika total tadi ketemu total di sini lebih besar daripada 500.000 maka diskonnya adalah 20%. Kemudian bonus langsung aja dimasukkan ke sini, berarti ini variabel bonus ini dia berupa string, tas pinggang dan sebagainya. Di sini jika tidak ada diskon maka ya diskonnya 0, langsung dikasih nilai 0. Kemudian bonusnya ya string tidak ada. Bayar total dikurangi diskon. Jadi ini memasukkan nilai total ke dalam properti teks milik teks total dan seterusnya. Ini button keluar berarti untuk keluar dari form atau close aplikasi. Nah, untuk praktikumnya tampilannya seperti ini. Ini tugas yang dikumpulkan. Kalau tadi untuk latihan, kalau ini untuk dikumpulkan nilai. Buat seperti ini tampilannya. Jadi ini ada pilihan makanan. Ketika kita klik pilihan makanannya, maka akan nanti muncul harganya. Jika berubah ini kita pilih bukan nasi uduk atau apa di situ ada bakso misalkan, bahkan nanti harganya akan berubah juga mengikuti. Kemudian ini checkbox, ketika kita pilih cek maka akan tampil ini ya, maka akan tampil minuman. Jika tidak kita cek tidak akan tampil. Kemudian jika kita pilih minumannya munculnya harga sesuai dengan jenis minumannya. Kemudian ini jumlah pesanannya makanan ya, mau pesan berapa porsi ya. Kemudian hitung ini berarti ini dikalikan jumlah ini kalau makanan, kalau minuman berarti jumlah harga minuman dikalikan dengan jumlah pesanannya, ketemu hitung ya. Cuman ini ada yang kurang ya, ada yang kurang
Seharusnya yang benar seperti ini, contohnya Bapak sudah buat. Ada yang kurang kemarin juga lupa. Bentar Pak bukakan aplikasinya. Jadi direvisi itu ada sedikit perubahan. Sudah tampil. Nah, ini versi lengkapnya. Jadi ditambahkan bayar sama kembalian ya. Bayar ini berarti ngasih duitnya berapa. Kemudian kalau misalkan ada kembalinya maka akan diproses di sini. Jadi ini kalau ini kan hanya menghitung jumlah total harga pesanannya kan. Nah, kemudian ini dibayar, konsumen membayar, dimasukkan nilainya berapa, misalkan di sini habisnya 12.000, kemudian dibayar 20.000, maka nanti diproses, jika ada kembalian maka dituliskan di bawah sini. Jadi direvisi tadi ya, direvisi anunya. Kemudian codingnya itu kan sebagai panduan aja ya ini ya. Ini kan panduan. Ini ada yang kurang ya, ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki ya. Kayak ini kan tinggal diklik ya, klik dua kali di combo boxnya, keluar nanti muncul seperti ini, tinggal dimasukkan codingnya ini ya. Ya. Jadi ini kurang ini sebenarnya, tinggal diklik aja nanti di combo box combo box makanan, klik dua kali, tinggal diklik dituliskan codingnya ini. Jangan lupa ini harga makanan, harga minuman itu dibuat variabelnya dia public. Ya, itu sama. Kemudian ini ya. Ini untuk combo box yang minuman ya. Minuman ini. Kemudian ini kita akan buat sebuah subrutin yang sifatnya public, yang akan ini dikerjakan ketika kita mulai menjalankan form ya. Jadi form itu ketika di loading akan menjalankan ini ya, fungsi initialize komponen, berarti memanggil suatu fungsi untuk menginisialisasi komponen atau objek yang dipakai yang ada di form. Kita di sini mendeklarasikan combo box 2 property visible, dia nilainya false. Berarti nanti ini dia false, statusnya false, combo box minuman ini false, jadi nggak kelihatan ya. Jadi ketika kita jalankan aplikasi ini belum kelihatan nih, ini sampai sini belum kelihatan ya. Kita buat defaultnya adalah false. Dan ya ini juga label 3 visible false, ini berarti yang ini. Nah, ini karena ada 2 label, maka label berapa sama berapa yang nanti di statusnya adalah false. Jadi nggak kelihatan ini sama ini nggak kelihatan. Oke. Awalnya dia nggak kelihatan. Kemudian udah selesai rutinnya, subrutin itu inisialisasi komponen. Kemudian ini untuk checkbox ya, checkbox itu berarti ketika dia ketika false, ketika nggak dicentang maka ini hilang. Ketika dicentang maka ini tampil kan. Itu fungsi dari ini. Nih, subrutin ini. Ketika checkboxnya enable dia nilainya false atau tidak ditampilkan,
tidak ke centang, maka combo box minumannya nggak kelihatan. Tapi ketika nilainya true, maka combo box minumannya kelihatan, kemudian labelnya tadi ini kelihatan. Ya, yang bilang tadi di sini false, jadi true nilainya. Kemudian yang ini untuk proses hitung ya, proses hitung, ketemunya ini, itu rumusnya ini codingnya, ya, intinya sama, ya. Jadi ini jumlah ini jumlah pesanan berarti yang menambahkan tadi pesan makanannya berapa porsi, kemudian dikalikan harganya, ditambahkan dengan harga pesanan minumannya, dikalikan harga minumannya. Ya. Kemudian ini fungsinya untuk menampilkan rupiah ini ya. Jadi RP ini dianggap sebagai ini sebagai string. Kemudian karena tadi ini dia tipe datanya apa namanya? Kalau kita mau menambahkan sebuah string ya, berarti ini kan harus string, diubah string dulu nih 6.500. Maka dia harus dikonversi ke toString. Ya. Jadi kalau mau menambahkan sebuah string menggunakan ini dan ini string, kemudian karena tadi jumlahnya itu masih dia tipe datanya adalah bilangan integer ya, kalau di sini integer ya, maka harus dikonversikan ke dalam string biar bisa digabungkan dengan ini, digabungkan dengan rupiah RP ini. Karena kalau nggak dikonversi ke string cuma jumlah aja, ini nggak tampil ini, nggak bisa ditampilkan jadinya karena tipe datanya beda. Maka karena mau dimasukkan ke dalam properti teks milik tabel 7 supaya tipe datanya sama menjadi string, maka jumlah ini dikonversi ke dalam toString, ke dalam string dulu. Udah itu? Jelas? Ada pertanyaan? Tinggal ditambahin tadi apa? Bayar, rupiahnya berapa, kemudian kembaliannya. Tinggal ditambah itu. Tombolnya nah, tambahkan seperti ini ya. Bayar pakai text box, kemudian kembaliannya ditulis di sini. Oke, ada pertanyaan? Jelas tugas yang ini, yang bab 3? Halo? Jelas sih, Pak. Ini di screenshot ya, ini direkam nggak? Pokoknya nanti tampilan akhirnya seperti ini ya, tambahkan ini aja, bayar sama kembalian. Oke, dan seperti ini. Ini berarti awalnya di text box di labelnya ini Bapak kasih di properti teksnya RP titik min gitu aja ini. Bapak simulasikan ya. Nah, ini tampil nggak nih? Simulasi programnya tampil nggak? Kelihatan nggak di share Share screen? screen-nya kelihatan sih, Pak. Di share screen-nya kan ya, Pak, yang tadi. Iya, yang program yang sudah jadi, yang Bapak running ini sekarang ini. Belum, masih yang ke file Masuk buat. ke bukan ya, Visual Studio ya. Iya, Pak. Ini udah. Nah, jadi ini ya, jadi ketika diubah menunya makanan, jadi berubah ini kan sesuai dengan harganya. Oke, defaultnya ini masih belum muncul combo box minumannya, kemudian kalau diklik baru muncul ya, dipilih minumannya, muncul harganya, masukkan jumlah pesanan, minuman berapa, makanan berapa, kemudian dihitung, dicek 2 kali 6.000, 12.000 tambah 9.000, 21.000, benar kan? Berarti kalau misalkan kita bayarnya 30.000, diproses, kembalinya adalah 9.000.
Oke? Paham? Bisa? Oke, oke, siap, siap. Dicoba ya. Coba dulu. Makanya latihan yang di bab 3 juga dikerjakan biar tahu konsepnya. Berarti total latihannya itu berarti tadi yang pertama di bab 2 yang variabel, yang praktikum 2, terus yang bab 3 ya berarti Ya, yang praktikum satu ya. sama 2 ya Pak berarti. Enggak usah praktikum yang anu aja, praktikum yang terakhir ini, yang praktikum 1 enggak usah. Bab Berarti 3 itu praktikum praktikum. 2 di bab 2 sama bab 3 aja gitu ya Pak. Itu hanya untuk latihan aja. Oke. Karena eh, apa namanya? Ini yang untuk program tugas, untuk tugasnya ini. Jadi tugasnya mana Pak tadi? Yang bab Bab 3 2, bab 2 yang tadi nilai akhir itu. yang praktikum 2 yang nilai akhir, terus yang bab 3 yang praktikum 2 gitu ya Pak yang jadi Ya, nilai. Yang praktikum 1 itu jadi latihan aja gitu ya Pak. latihan aja untuk latihan kalian coba-coba. Tapi yang dikumpulkan yang ini, ya. Cuman ada modifikasi di sininya, tambahkan ini. Oke ya, nggak harus. Pokoknya nanti pengumpulannya di akhir aja lah, di akhir. Yang penting kalian kerjakan dulu, ya. Kalian kerjakan, nggak harus minggu ini ya. Nanti ada informasi lah untuk pengumpulan tugasnya ya. Pengumpulan tugas praktikum, nilai keterampilan. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah sih Pak cukup sepertinya. Pokoknya ini sebagai panduan ya, yang ada di modul itu panduan. Ini ada yang kurang ya nanti dikerjakan dicari kurangnya apa. Yang nggak ada sebenarnya cuman tadi yang tombol bayar itu, yang sama kembalian, yang proses itu belum ada. Ini hanya sampai pada proses penghitungan jumlah pembayarannya aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak cukupkan? Nggak ada? Udah sih Pak sepertinya cukup. Nah, cukup ya udah. Silakan dicoba ya, dikerjakan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih banyak Pak Gofar. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya.